Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas A MPI angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara tahapan-tahapan menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Teman-temanku semua, kalian pasti kebingungan saat memiliki tugas untuk menulis karya tulis ilmiah. Mulai dari bingung mencari topik, mulai dari bingung tentang sistematikanya, dan bingung tentang ide yang digunakan. Maka di sini saya akan membahas tentang itu semua. Oke, langsung saja kita bahas tentang tahapan-tahapan menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Untuk membuat karya tulis ilmiah, pertama kita pasti akan membuat suatu rancangan dan masuk ke dalam tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kita akan menentukan topik apa yang akan kita bahas, judul apa yang akan kita gunakan, dan kajian-kajian dari apa saja yang akan kita masuk ke dalam karya tulis ilmiah kita besok. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yakni tahap pengumpulan informasi, di mana kita mengumpulkan segala informasi dari sumber-sumber, mulai dari perpustakaan, mulai dari internet, sampai di seluruh sosial media. Kita kumpulkan semua informasi-informasi itu. Kalau bisa, informasi-informasi terkini yang sedang ada di dunia ini kita ambil semua, kita jadikan referensi untuk menuliskan karya tulis ilmiah kita. Semakin update karya tulis ilmiah kita, maka nilainya akan semakin besar. Selanjutnya yakni pelaksanaan draft, di mana semua referensi tadi kita kumpulkan dan kita ambil poin-poin dari referensi-referensi itu untuk kita jadikan draft, di mana draft itulah yang nanti akan menjadi acuan kita, menjadi referensi kita saat kita hendak menuliskan suatu karya tulis ilmiah. Setelah kita memilih draft-draft yang akan kita pilih untuk kita gunakan sebagai referensi kita saat menulis suatu karya tulis ilmiah, masuk ke dalam tahap selanjutnya yakni tahap penulisan karya tulis ilmiah. Kita keluarkan segala ide, segala gagasan yang kita punya, kita gabungkan menjadi satu dan kita bentuk satu karya tulis ilmiah yang sesuai dengan tema, judul, dan juga tujuan dari rumusan masalah apa yang dibahas tentang karya tulis ilmiah tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya kita lakukan revisi. Setelah tulisan kita jadi, jangan bangga dengan tulisan itu. Kita harus mereview ulang, kita harus merevisi lagi tulisan kita tersebut. Apakah ada kesalahan dalam EYD, ada kesalahan dalam sistematikanya, dan lain sebagainya. Setelah kita revisi dan kita sudah fix yakin dengan apa yang kita dapatkan, selanjutnya kita masuk ke tahap penyuntingan, di mana pada tahap penyuntingan itu kita sunting semua link, semua sumber yang kita dapatkan untuk bisa menuliskan karya tulis ilmiah itu. Karena dengan sumber-sumber itulah kita semua bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah kita. Setelah tahap penyuntingan dan setelah jadi karya tulis ilmiah serta suntingannya tentang siapa saja dan apa saja sumber yang kita ambil untuk bisa membuat karya tulis ilmiah itu, kita masuk ke tahap selanjutnya yakni tahap publikasi, di mana karya tulis ilmiah itu kita share, mulai dari media sosial, media cetak, bahkan kalau bisa kita share sampai semua khalayak di muka bumi ini tahu bahwa kita memiliki karya tulis ilmiah yang layak dan benar-benar pantas untuk diakui keilmiahannya. Seperti itu kawan-kawan. Lalu setelah kita share, kita harus melakukan tahap yang terakhir, yakni tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini kita akan mendapatkan kritik dan saran dari para pembaca yang bijaksana. Karena kritik dan saran yang sangat membangun dari para pembaca akan meningkatkan semangat kita untuk menuliskan karya tulis ilmiah untuk selanjutnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni pembahasan tentang tips yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tips yang pertama adalah menentukan tema, karena tema adalah pokok pikiran tentang apa yang akan kita kaji nanti.
Jika temanya saja kita masih bingung, maka kita tidak bisa meluruskan ke tahap yang selanjutnya. Kita harus bisa menentukan tema terlebih dahulu. Setelah kita menentukan tema, kita bisa menentukan judul karya tulis ilmiah. Karena judul itu menentukan apa yang akan kita bahas nanti dalam karya tulis ilmiah kita. Setelah kita menemukan tema dan judul yang tepat, kita harus menemukan latar belakang. Kenapa kita membahas tentang topik tersebut? Karena latar belakang adalah suatu lingkup dari penelitian kita yang akan menjelaskan tentang arah penelitian kita nanti kemana. Yang satunya adalah rumusan masalah. Karena dengan rumusan masalah itu kita bisa tahu apa saja sih yang akan kita tanya nanti, apa saja sih yang akan kita teliti nanti tentang karya tulis ilmiah ini. Mungkin tentang A, B, C, dan lain sebagainya. Itu kita cantumkan ke dalam rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini berbentuk suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh hasil kesimpulan dari tujuan membuat karya tulis ilmiah tersebut. Lalu yang selanjutnya, setelah kita membuat rumusan masalah, kita membuat suatu pembahasan dari isi permasalahan kita yang kita jadikan sebagai karya tulis ilmiah tersebut. Pembahasannya tidak perlu bertele-tele teman-teman, tidak perlu terlalu panjang lebar. Pembahasannya cukup sedikit, sederhana, namun jelas dan aktual serta faktual. Setelah itu semua selesai, kita harus memiliki kesimpulan yang kita tuliskan di dalam karya tulis ilmiah kita, agar para pembaca juga bisa menyimpulkan apa yang dihasilkan dari membaca karya tulis ilmiah kita tersebut. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang tata cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Apabila ada suatu kebenaran, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila ada suatu kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung kita agar selalu memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua, agar selalu bisa membuat konten yang kreatif serta edukatif dan juga inovatif. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.